Kata legenda ada kekuatan misterius di hutan. Penyakit apapun bisa disembuhkan oleh kekuatan itu. Banyak orang mencarinya tapi tak ketemu. Legenda ini menjadi misteri yang belum terpecahkan. Ternyata kekuatan itu berasal dari pohon ini yang menghidupi para Pokemon di hutan. Ada Pokemon Zarude yang menjaganya. Tempat ini disebut pohon suci. Pokemon lain tak boleh masuk kecuali Pokemon Zarude. Hari ini ada sesosok Zarude yang berpatroli. Dia tiba-tiba mendengar suara tangisan. Lalu dia mengikuti suara itu sampai ke sungai. Ditemukan bayi telantar. Bayi itu langsung berhenti menangis saat lihat Zarude. Dia bahkan tertawa. Zarude awalnya panik melihat manusia, tapi bayi yang lucu itu membuat hati Zarude luluh. Dia tak bisa membiarkan bayi itu di sini sendirian. Ia pun membawanya ke pohon suci. Ingat nggak? Cuma Pokemon Zarude aja yang boleh masuk ke sana. Nah, begitu sampai sana, Zarude yang bawa bayi itu langsung diusir teman-temannya. Lalu muncullah sesosok tetua Zarude. Dia membiarkan Zarude pembawa bayi untuk menentukan pilihannya. Tetua kira bayi itu akan dibuang, tetapi Zarude lainnya kaget. Ini berarti dia akan pergi dari kawanannya. Namun Zarude itu tetap mau pergi dari sana, tidak peduli pada bujukan teman-temannya. Dia sudah membulatkan tekad. Kemudian Zarude itu pun berusaha cari ortu si bayi. Ia pergi ke kota dan kemana-mana, tapi tak juga ditemukan. Akhirnya Zarude memutuskan merawat bayi itu. Si bayi diberi nama Koko. 10 tahun berlalu, Koko sekarang sudah besar. Dia jadi mirip seperti Pokemon Zarude, terlihat seperti manusia Tarzan. Namun ada yang berbeda, ternyata Koko ini baik hati. Saat ada Pokemon yang terluka, dia membawanya ke pohon suci untuk diobati dengan air suci. Tak diduga Koko ketahuan oleh kawanan Pokemon Zarude. Zarude yang menjadi ayah Koko pun meminta maaf pada kawanan Zarude lainnya. Lalu berjanji takkan kembali ke sana lagi. Ayahnya pasti akan memarahi Koko, tapi dia juga pasti akan dimaafkan. Koko lama-lama ragu apakah dia betul-betul bagian dari Pokemon Zarude. Koko akhirnya bertanya ke ayahnya soal ini. Ayahnya tak mau bercerita apa-apa. Koko sadar ayahnya menyembunyikan sesuatu. Koko pun pergi karena kesal. Karena moodnya lagi kacau, Koko tak sengaja menabrak batang pohon saat bergelantungan. Ia pingsan dan jatuh ke sungai. Lalu muncullah seseorang. Orang itu menyelamatkan Koko. Dia adalah Ash dan Pikachu. Saat Koko bangun, tahu-tahu ia sudah di tempat lain. Pokemon penyu ini sedang berlari. Dia tidak berhenti dan menabrak sana-sini. Saat dia nyaris menabrak seorang anak perempuan, tiba-tiba ada orang yang lompat dan menghentikannya. Orang itu tampak berbicara sesuatu pada si Pokemon. Lalu Pokemon itu pun jadi tenang. Orang-orang yang melihat kejadian itu kebingungan. Orang ini muncul dari mana? Tapi Ash yang sedari tadi menonton bisa langsung tahu bahwa orang itu bicara bahasa Pokemon. Ash adalah master di dunia Pokemon. Dia bisa tahu soal bahasa Pokemon dari Pikachu karena dia juga sering bicara dengan Pikachu. Lalu Ash pun mengobrol dengan orang itu. Ternyata namanya adalah Koko. Dia dibesarkan di hutan dan ayahnya adalah Pokemon. Ash bingung kenapa manusia bisa dibesarkan oleh Pokemon. Selama ini Koko juga penasaran kenapa tubuhnya berbeda dengan Pokemon. Sekarang dia melihat dunia manusia, barulah dia bertemu makhluk yang sama persis dengannya. Lalu seorang ayah dengan anaknya lewat. Koko tiba-tiba teringat ayahnya pernah menggendongnya seperti itu. Apa mungkin ayahnya manusia? Untuk tahu kebenarannya, Koko dan Ash pun pergi ke hutan. Setibanya di hutan itu, Ash dan Pikachu langsung bertemu sesosok Pokemon yaitu Zarude. Ialah ayah angkat Koko. Koko langsung bertanya ke ayahnya. Tampaknya Zarude tak bisa berbohong lagi. Ia pun membawa Koko ke sebuah tempat. Sebuah lembaga penelitian yang tersembunyi di dalam hutan. Manusia meneliti tentang kekuatan misterius di sini. Mereka hidup di hutan beberapa tahun, tapi lalu terjadi kecelakaan. Lembaga penelitian ini pun ditinggalkan. Pokemon Zarude mengambil foto di tanah dan melemparnya ke Koko. Setelah menemukan Koko, Zarude juga menggendong Koko dan mencari ortunya, tapi ortu Koko tak pernah ditemukan. Zarude pun jadi ayah angkat Koko. Zarude tahu cepat atau lambat akan tiba hari ketika Koko tumbuh dewasa. Dan Zarude tak bisa menyimpan rasa ini lagi. Kalau kamu ingin mencari orang tua kandungmu, pergilah, jangan khawatirkan aku. Ash mengambil foto ortu Koko. Ia berkata ortu Koko adalah peneliti. Coba tanyakan pada peneliti di lembaga penelitian kota, mungkin mereka bisa tahu kebenarannya. Ash dan Koko pun menemui peneliti yang mengenal ortu Koko. Ia bernama Dr. Z. Melihat foto itu, air matanya hampir tumpah. Tapi sayangnya ortu kandung Koko meninggal dalam kebakaran 10 tahun lalu. Dr. Z ingin mendekat ke Koko, tapi Koko menghindar. Koko hanya bisa bicara bahasa Pokemon. Dr. Z menanyakan apakah Koko pernah dengar tentang pohon suci. Tapi Koko tak bodoh karena itu rahasia. Ia tak memberitahunya pada orang asing. Koko buru-buru pergi. Tak lama ia tiba di pohon suci, tempat di mana ia merasa aman dan bisa bernapas lega. Tapi detik berikutnya, ortu tak akan pernah benar-benar marah pada anaknya. Tak peduli seberapa dalam kamu menyakiti orang tua, cinta mereka tak akan pernah berubah. Bahkan ini juga berlaku pada spesies lain. Perasaan sayang ortu pada anaknya tak berkurang sedikit pun.
Pokemon Zarude ini awalnya tak tahu kasih sayang seorang ayah hingga suatu hari ia menemukan tas dan hatinya menghangat saat bersentuhan dengan bayi di dalamnya. Dia ingin melindungi bayi itu. Pokemon Zarude itu pun membesarkan si bayi. 10 tahun berlalu, bayi itu tumbuh dewasa. Namanya Koko. Ia menganggap Zarude sebagai ayahnya meskipun hidup mereka berjalan baik, tapi Zarude selalu merasa khawatir jika suatu hari nanti Koko tahu kalau dirinya bukan Pokemon. Apalagi keberadaan ortu Koko yang sebenarnya tak diketahui. Zarude takut membuat Koko sedih. Hingga pada hari ini Koko pergi ke dunia manusia. Pulang dari sana ia langsung bertanya ia sebenarnya siapa. Hasil mereka bertengkar, Pokemon Zarude pun meninggalkan Koko dengan sedih. 親を知らない俺は親になれなかったです。 Saat ini Koko mendapat masalah. Tentunya dilacak oleh peneliti yang ingin tahu lokasi pohon suci. Koko berusaha menghentikan mereka, tetapi para peneliti itu punya teknologi yang canggih. Cakar robot mereka membuat Koko jatuh. Pikachu juga menyerang robot itu dengan ekor listriknya, tapi tak berefek apa-apa. Mereka pun ditangkap. Saat itu teriakan Koko terdengar oleh Zarude. Tak pikir panjang demi Koko, Zarude memutuskan bertarung melawan peneliti itu. Tak lama pasukan peneliti tiba di pohon suci. Sebuah bom menembus pohon yang penuh rahasia itu. Ternyata pohon suci adalah rumah para Pokemon Zarude. Rumah mereka sekarang dirusak. Para Zarude langsung bersiap bertarung melawan para peneliti. Ayah Koko yang terluka ditinggal sendiri. Tapi demi melindungi Koko, tak peduli meskipun ia bukan ayah kandung Koko, ia tetap pergi. Saat ini, Zarude akan membuktikan bahwa ia pantas jadi ayah Koko. Film ini berjudul Pokemon The Movie Secrets of the Jungle. Katanya film ini bagus dan salah satu film terbaik tentang Pokemon. Banyak orang yang menangis saat tonton film ini. Kalau kamu tertarik sama filmnya, Dinpop rekomen kamu nonton film ini. Sampai jumpa di video berikutnya.